Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in masih di dalam pembahasan syarat sah salat ya. Syarat sah salat Jumat. Nah, sekarang masuk syarat sah yang kedua. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wasaniha, dan adapun nomor duanya sitah. Jadi syarat sahnya ada 6. Sekarang yang kedua. Yang pertama sudah dibahas kemarin ya. Wasaniha, dan adapun nomor duanya 6. Wuku'uha, ialah terjadinya Jumat, terjadinya sholat Jumat bi'arba'ina dengan 40. Mimman, dari orang. Tan akidu, yang terjadi atau yang sah bihim dengan mereka. Al-Jum'atu, apa Jumat. Jadi syarat yang kedua ini adalah syarat sah sholat Jumat yang kedua ini adalah terjadinya sholat Jumat itu dengan 40 minimal dari orang yang sah Jumat terhadap mereka. Ya, Islam, buluk, wal aqlu, huriyah, merdeka, ya kan. Kemudian al-Islam wal buluk wal aqlu wal huriyah wal dzukuriyah, laki-laki, wasihah, orang sehat, wal istiton, dan orang bertempat atau menetap, seperti itu. Kemudian walau mardo, sekalipun ialah sakit. Sekalipun ialah sakit ia, minhum, dari mereka 40, al-imamu, adapun imam. Jadi sekalipun terdiri dari orang-orang sakit dan termasuk 40 orang itu adalah imam. Jadi walau mardo, sekalipun ialah sakit. Jadi sekalipun dia orang sakit. Wa minhum, dan ialah di antara mereka 40, al-imamu, adapun imam. Artinya ini imam termasuk hitungan 40. Jadi makmumnya 39 sama imam 1 jadi 40. Ini minimal. Minimal, nggak boleh kurang. Kalau kurang tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ya sholat zuhur. Seperti itu. Walau kanu, dan jika ada siapa mereka 40. Arba'ina, ialah 40. Saya ulang, walau kanu, dan jika ada siapa mereka arba'ina, ialah 40, faqat saja. Wa fihim, dan ialah di antara mereka wahidun, adapun satu orang, umiyun. Jadi wa fihim umiyun wahidun, dan di antara mereka adalah umiyun wahidun. Umi yang satu. Jadi umi ini telah dibahas ya. Jadi umi ini ya bukan dia nggak bisa baca, namun sekalinya baca dia merubah makna, makhrajnya nggak jelas, berantakan bacaannya, seperti itu. Seandainya ada siapa mereka 40 orang. Jadi jamaah itu benar-benar 40. Dan di antara mereka, termasuk di antara mereka adalah satu orang yang umi misalkan. Au aksaro, atau lebih, 2, 3 misalkan. Kemudian kosuro. Jadi yang lalai siapa, si wahid, fitta'alumi, di dalam belajar, lam tasihha, maka tidak sah jum'atuhum, apa jumatnya mereka 40, libutlani sholatihi, karena batalnya sholatnya wahid, payang kusuna, maka berkurang siapa mereka 40. Nah, saya ulang ya. Seandainya ada jamaah Jumat 40 orang minimal ya. Jadi emang 40-40-nya itu pun semua mungkin ahli Jumat. Jadi 40 ini ya tidak ada anak kecil. Kalau misalkan ahli Jumatnya 35, anak kecilnya 5, ya bukan dihitung 40. Jadi 40 semua ahli Jumat. Nah, kemudian di antara mereka 40 itu ada ahli Jumat tetapi dia ummi, atau lebih dari satu misalkan. Kita hitung satu aja dulu ya. Jadi yang ummi ini satu. Kosuro ini karena ia lalai.
Yang satu ini lalai dalam pita'alumi, dalam belajar. Tidak mau belajar, padahal pengajian dekat, masjid dekat, ulama dekat, tidak mau belajar. Lam tasiha, maka tidak sah Jum'atuhum, apa Jumatnya mereka. Jadi Jumatnya mereka tidak sah. Kenapa? Libutlani sholati, karena batalnya sholatnya si Wahid. Yang kosur ini, yang lalai ini, yang umi ini, batal sholatnya. Ya, karena pelajaran buat dia. Kenapa dia lalai dalam belajar? Bayang kusuna. Maka seketika itu ya berkurang dari 40 jadi 39. Maka tidak sah ya Jumatnya. Kemudian adapun idalam yukosir. Adapun jika tidak melalaikan al-ummi, siapa ummi fit alumi di dalam belajar, fatasihu, maka sah al-jum'atu apa Jumat bihi dengannya si ummi. Tetapi kalau si umminya ini sudah belajar tetapi masih gitu-gitu aja, dia sudah usaha belajar, sudah ikhtiar, mungkin karena belet, karena kurang penangkapan seperti itu, atau hal yang lainnya, maka dalam hal ini adalah karena dia tidak lalai dan dihukumi sah Jumatnya seperti itu dengan adanya si Umi yang satu ini. Kama sebagaimana keterangan jazama yang memutuskan bihi dengan nyama syaihuna siapa guru kami Bisyarahil ubabi di dalam syarah ubab wal irsyadi dan di dalam irsyad syarah al irsyad tabaan karena mengikuti kepada pendapat jazama yang menetapkan bihi dengan nyama syaihu siapa gurunya Ibnu Hajar al-Haytami fi syarih laud di dalam syarah Raudah. Jadi sebagaimana guru kami ya, artinya Ibnu Hajar al-Haytami telah memutuskan pendapat demikian dalam kitab Syarah Al-Ubab dan kitab Syarah Al-Irsyad. Karena memang ia juga mengikuti pendapat yang telah diputuskan oleh guru beliau, yaitu Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Syarah Ar-Raud. Summa qala, kemudian berkata, siapa Syekhuna guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami fi syarhil minhaj di dalam syarah al-minhaj, la farqa, tidak ada perbedaan itu maujud huna di sini baina ayyuqassira, di antara melalaikan al-ummiyu siapa ummi fi ta'allumi di dalam belajar, wa alla yuqassir dan tidak melalaikan siapa ummi. Jadi ada lagi pendapat di dalam kitab Syarah Minhaj oleh guru beliau yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak ada perbedaan umminya ini baik dia lalai maupun tidak, seperti itu, tetap saja berkurang, Jumatnya tidak sah kalau kejadiannya sholat Jumat didirikan minimal 40. Jadi jamaahnya memang 40 ya, orangnya memang 40, ada ummi satu, baik dia lalai ataupun tidak, maka tetap tidak sah Jumatnya seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal farqu, dan adapun perbedaan bainahuma di antara keduanya, lalai ataupun tidak lalai maksudnya, ghairu qawiyin ialah tidak kuat, intaha selesai apa perkataan guru kami yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi yang membedakan misalkan di antara dia lalai ataupun tidak itu adalah tidak kuat. Nah, kemudian walau naqasu, dan jika berkurang siapa mereka 40 fiha di dalam salat Jumat, batalat maka batal apa salat Jumat. Jadi kalau seandainya 40 berkurang satu, mungkin kemana dia pergi ke WC atau kemana sampai berkurang ya, WC lama tidak balik lagi, nah maka batal sholat Jumatnya. Ai fi hutbatin, atau di dalam hutbah, lam yuhsab, yang tidak, yang atau gini,
au fi hutbatin, atau di dalam khutbah lam yusab yang tidak dihitung, yang tidak dianggap atau tidak dihitung ruknun apa rukun, fa'ila yang dikerjakan apa rukun, hala naqsihim ketika berkurangnya 40 li adami sama'ihim karena tidak mendengarnya 40 lahu baginya rukun kepada rukun, atau berkurangnya di dalam pas saat khutbah ya, maka tidak dihitung rukun ya yang dikerjakan. Jadi dia pergi tatkala khutbah, perginya lama, nggak balik-balik sampai berkurang jumlahnya menjadi 39. Yang memang berkurang di dalam khutbah itu yang tidak dihitung. Jadi tidak dihitung rukun yang dikerjakan karena berkurangnya 40 mereka. Jadi rukunnya nggak dihitung. Karena apa? Ya, karena berkurangnya 40 menjadi 39. Li adami sama'ihim karena tidak mendengarnya mereka 40 lalu kepada rukun. Seperti itu. Jadi rukun khutbah kan harus terdengar ya 40 ya. Minimal 40. Kalau kurang satu berarti khutbahnya tidak terhitung rukunnya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Saya ulang ya. Berkurang pada saat khutbah, maka rukun khutbah yang dilakukan pada saat berkurang tidak dihitung atau tidak dianggap. Gitu maksudnya. Karena tidak mendengarnya mereka pada rukun tersebut. Kemudian fa'in adu, maka jika kembali siapa mereka qoriban dalam waktu dekat, hal dalam waktu dekat, urufan secara uruf, jaza, maka boleh albina'u apa melanjutkan alama atas perkara mado yang telah lewat apa ma. Jadi jika mereka jamaah itu yang keluar itu kembali lengkap secepatnya, jadi mungkin keluarnya karena udu ke WC langsung balik lagi cepat ya menurut uruf ya, maka boleh melanjutkan atas apa yang sudah dilaksanakan seperti itu. Jadi bukan dari awal. Jadi kalau kembalinya dekat menurut uruf ya, mungkin perginya cuma ke WC doang berudu karena batal dan sebagainya, itu boleh. Tapi kalau lama nggak balik-balik itu wa illa, jika tidak wajaba maka wajib al istinafu apa memulai dari awal. Dari awal kalau dia lama ya nggak balik-balik atau berkurang maka memulai dari awal seperti itu. Dari awal artinya ya dari khutbah lagi, khutbah kemudian sholat ya sudah selesai. Kanaksihim seperti berkurangnya mereka bainal khutbati di antara khutbah was sholati dan di antara sholat. Lintifa'il muwalati karena hilangnya muwalat kesinambungan fihima di dalam sholat dan khutbah. Seperti halnya juga mereka di antara khutbah dan sholat keluar. Seperti itu. Jadi berkurangnya mereka di antara khutbah dan sholat. Khutbah selesai, belum sholat, kemudian keluarnya lama. Kenapa? Kenapa demikian? Bisa batal Jumatnya lintifail muwalat karena hilangnya kesinambungan. Muwalat ini wajib. Sedangkan kalau keluar ya artinya lama. Muwalat enggak muwalat namanya. Di dalam khutbah dan sholat. Maka kalau kejadiannya demikian tidak sah Jumatnya. Tetapi kalau menurut uruf dalam waktu dekat dia balik lagi, mungkin berwudu saja atau ke WC saja, tapi dia balik lagi, apalagi sempat mengejar Jumat tidak ketinggalan 1 rakaat pun, maka Jumatnya sah di sini. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.